Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan, dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga kepada kita semuanya selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami hormati, yang kami cintai dan kita semuanya cintai, guru kita semuanya Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Yahya, dan juga para keluarga beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan beliau, mengabulkan hajat-hajatnya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang kami hormati juga, yang kami cintai juga, para wali santri dan juga para adik-adikku semuanya yang masih ada di rumah, para santri Al-Bahjah semua, SMP IKU Al-Bahjah khususnya, ya, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan barokah ilmu, diberikan manfaat ilmu, dimudahkan urusannya oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah para santri, para adik-adikku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada saat ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran manhajiyah santri Al-Bahjah, ya, dalam kita meniti kehidupan sebagai seorang santri, meniti seorang yang soleh, seorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, oleh baginda Nabi Muhammad, dibanggakan oleh guru, oleh orang tua kita semua, dan semoga dengan kita meniti manhajiyah santri Al-Bahjah ini kita dijadikan orang-orang yang semakin baik, semakin baik, semakin manfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, dan juga manfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dari silsilah manhajiyah ini kita sudah sampai kepada bab ini, ya, kepada bagian ke-20. Bagian ke-20 atau mungkin bagian adab kepada kitab, ya. Jadi fasal di sini atau di bagian adab kepada kitab. Ya, jadi tentunya sangat identik sekali dengan seorang penuntut ilmu ataupun pelajar, baik itu seorang santri ataupun pelajar ataupun siswa, murid, mahasiswa, semuanya ini perlu untuk kita beradab kepada setiap apapun yang ada di hadapan kita, baik itu manusia ataupun yang lainnya. Ya, manusia diantaranya kita wajib beradab kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada diri kita sendiri pun juga harus beradab kita, ya. Dan juga kepada sesuatu yang lain, seperti apa? Seperti lingkungan kita harus beradab dengan lingkungan, ya. Kita harus beradab dengan lingkungan sekolah, lingkungan pondok, lingkungan lembaga pendidikan yang kita ada di dalamnya. Termasuk diantaranya kita ada beradab kepada senjata kita, gitu ya, senjata kita untuk menuntut ilmu, yaitu yaitu alat-alat tulis ataupun kitab-kitab yang akan kita pelajari. Maka dari situ kami dalam manhajiyah ini disebutkan tentang tentang tata krama kepada kitab, ya. Ini berisikan tentang adab-adab kepada kitab, apa saja sih yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga, yang harus kita budayakan, ya, dalam beradab kepada kitab ini, yang kitab itu adalah sumbernya ilmu itu, ya. Jadi perantara yang disampaikan oleh guru kita lewat kitab-kitab, lewat buku-buku pelajaran. Nah, maka ini semuanya nanti harus ada adabnya, ya, terutama nanti kamu yang akan belajar tentang
kitab-kitab syariah ya, kitab-kitab ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Nah, ini yang di situ ada hadisnya, di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an, di situ ada kalam-kalam ulama. Nah, itu semuanya harus kita jaga nanti. Nah, bagaimana kita cara menjaganya? Bagaimana cara kita beradab dengan kitab ini? Maka insya Allah kita akan bahas di sini ya. Di sini akan kita bahas. Ya, kemudian langsung saja kita temukan adab kepada kita kaji bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng adab pada kitab. Ya, ini ada beberapa adab kepada kitab. Di antaranya adalah satu, yang pertama ya, jangan meletakkan kitab di bawah. Jangan meletakkan kitab di bawah sejajar dengan kaki. Nah, ini awas nih. Ini banyak orang yang tidak paham di sini. Banyak orang yang mengentengkan di sini. Kadang-kadang kita latah ya, kadang-kadang seseorang itu latah menaruh kitab, naruh Al-Qur'an, naruh hadis, naruh apapun, kadang-kadang langsung dibawa aja sejajar dengan kaki kita. Nah, ini nggak boleh ya, di lantai nggak boleh naruh di lantai itu. Jadi jangan sampai kita meletakkan kitab itu di bawah sejajar dengan kaki kita, karena itu termasuk tidak beradab. Kalau kita tidak beradab kepada kitab, kepada ilmu yang akan kita kaji di situ, maka gimana ilmunya mau bermanfaat, gimana ilmunya mau barokah, ya kan? Nah, maka dari itu ayo kita semuanya jangan sampai meletakkan kitab itu di bawah sejajar dengan kaki kita. Itu dalam hal meletakkan. Kemudian yang kedua di saat membawa kitab ya, di saat membawa kitab jangan sejajar atau lebih rendah daripada pinggul kita. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu, mohon maaf ya, kalau bawa kitab itu ya gini kalau bawa kitab tuh ya, kadang-kadang ada orang bawa kitab tuh kayak gini. Jadi ya gitulah. Nah, itu orang yang mungkin belum ngerti dia, mungkin dia belum beradab. Nah, kamu yang sudah menjadi santri Al-Bahjah, kamu sekarang tahu cara bawa kitab bagaimana. Gimana cara bawa kitab? Bawa kitab adalah caranya dengan kita di atas dada, atas perut gini, dipeluk kitab itu ya, dalam dada kita, supaya kita terjaga nih kitab ini ya. Jangan sampai tulisan yang ada dalam kitab itu ya kita sejarahkan dengan pinggul kita, apalagi di bawahnya gitu ya. Maka itu adalah adab yang kedua kepada kitab saat kita membawa kitab. Kemudian yang ketiga meletakkan kitab selayaknya dengan sopan nih ya. Meletakkan kitab selayaknya dengan sopan, tidak dibanting ataupun dilempar. Nah, ini juga penting nih. Ini kadang-kadang orang tuh ya mungkin dia nggak paham, atau dia ngentengin, atau dia mungkin sombong ya. Jadi kalau kitab itu dilempar, dia kalau naruh kitab itu bruk gitu, atau dilempar gini, ini kayak main batu itu ya, kayak main bola itu, main yang lain itu, main poli lempar gitu. Bukan, tapi kita adab, kita letakkan dengan cara yang sopan. Diletakkan di atas meja, ya kan? Di atas meja. Nah, kemudian diletakkan dengan pelan-pelan gitu. Nah, dirapikan kitabnya itu. Kalau kebuka kitabnya ditutup gitu. Ya, itu adab yang ketiga dengan kitab. Jadi usahakan itu dipraktekkan ya, mulai dari sekarang di rumah kamu masing-masing yang punya kitab, yang punya buku-buku tulisan yang di situ ada ayat-ayat Allah, di situ ada hadis-hadis Rasulullah, ada kalam-kalam ulama. Sebisa mungkin jangan sampai taruhnya di bawah, dan mawanya yang benar, dan juga diletakkannya pelan-pelan, jangan dibanting ya. Itu. Kemudian yang keempat nah, kalau meletakkan Al-Qur'an nih, ini khusus Al-Qur'an ya, dan juga ada hadis ya. Kalau meletakkan Al-Qur'an di antara tumpukan kitab, ini biasanya di rak atau di meja kita nih ada tempat kitabnya nih ya. Ya, kalau kita meletakkan Al-Qur'an ya di antara tumpukan kitab, hendaknya di atas segala kitab. Paham ya? Kalau Al-Qur'an kita taruh di jajaran kitab, ini tumpukan kitab. Nah, kita taruh Al-Qur'an ini paling atas. Tuh, tumpukan paling atas Al-Qur'an nih. Jangan Al-Qur'an di bawah ditumpuk. Nah, ini salah kalau gini. Ya, tapi kita taruh di atas kitab yang lain. Itu kalau kita meletakkan Al-Qur'an di sejajar dengan ini ya, dengan tumpukan kita. Akan tetapi jika meletakkan kitabnya berjejer dengan berdiri kayak gini ya, ini nih,
ini kitab ini ada Al-Qur'annya di sini. Nah, maka gimana? Maka bebas meletakkannya boleh kalau itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita naruh di atasnya apa Al-Qur'an, naruh sesuatu bukan Al-Qur'an di atas Al-Qur'an. Tidak boleh. Ya, itu. Dan jika di dalam rak atau lemari kitab, nah, dan jika di dalam rak atau lemari Al-Qur'an ini, kalau ada kan rak kan biasanya ada tingkat 1, 2, 3 ya kan ya. Nah, itu kita taruh Quran ini kalau bisa di yang paling atas nih. Urutannya di Al-Qur'an dulu. Ya. Nanti ada hadis, ada ini. Nah, baru nanti kita yang lainnya. Kemudian Al-Qur'an dulu diusahakan seperti itu. Itu kalau kita punya ilmu. Makanya orang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu itu beda pasti. Dan itulah yang akan menandakan seseorang itu punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu tuh kayak gitu. Dibawanya dengan hormat pasti itu. Itu kalau orang yang punya ilmu. Beda dengan orang nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu mah biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Itu ya. Kemudian sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, di sini ada kalau memberi tanda nih ya. Jadi kalau namain kitab nanti di sini. Nah, kalau memberi tanda kitab dengan menulis nama ya. Kalau memberi tanda kitab dengan menulis nama, maka ditulis di bawah nama pengarang kitab. Ditulis di bawah nama pengarang kitab. Jadi contoh nih, misalkan di sini ada kitab ya. Ada kitab di sini tuh biasanya tuh dibuka kayak gini ya. Nah, itu biasanya nanti di sini tuh ada apa namanya? Ada pengarangnya. Contoh di sini nih. Contoh misalkan ini ada karangan ulama, di sini ada misalkan karangan Buya Yahya atau mungkin Al-Imam An-Nawawi ya, rahimahullah taala. Maka kita nih kalau pengen nandain kitab ya, di bawah nama pengarang, jangan di atas sini atau di sejajar dengan pengarangnya, tapi di sini, di bawah sini, ngasih nama sini atau di pinggir, di pojokan boleh ya. Jadi sini kita ngasih namanya seperti itu. Ini adab. Ini tata krama kita punya kitab nih, kita nandain kitab seperti itu. Ya, jadi kalau kita punya kitab, kita tandain dengan apa namanya? Dengan nama kita, maka hendaknya apa? Hendaknya ditulis di bawah nama pengarang kitab tersebut. Ya, itu ya. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, saat memberi koreksi. Nah, ini nih, kalau biasanya kan ada kitab-kitab yang cetakannya salah ya, cetakannya itu kadang keliru, bukan salah, keliru ya. Kadang-kadang harokatnya kurang pas, atau mungkin hurufnya ada yang lebih, atau mungkin hurufnya ada yang kurang. Nah, maka di sini gimana cara memberikan tandanya? Nah, ini nomor 6 nih. Saat memberi koreksi, hendaknya ditulis di pinggir ya, di pinggir, dan jangan di tulisan atau kalimat yang dianggap salah. Jangan di tulisan atau kalimat yang dianggap salah. Dan saat mengoreksi, hendaknya didahului dengan kalimat la'alla as-shawab, la'alla as-shawab, baru nanti dia apa namanya kasih apa yang benernya gitu. Itu kalau la'alla as-shawab itu apa artinya adalah apa? Mungkin yang benar ini, mungkin yang benar adalah apa gitu. Ya, jadi itu tanda kita mencoba untuk apa? Memberikan koreksi atau mungkin ada yang salah, karena kadang-kadang itu bukan dari ulamanya, kadang-kadang dari cetakannya. Maka di situ nanti kita tandain, boleh kita tandain dengan di pinggirnya ya. Jadi di pinggir di mana? Kita tandain dulu, misalkan dikasih tanda kode apa? Kode 1. Nanti kita pinggirnya itu nanti di pinggir kitabnya atau di bawah kitabnya itu nanti ditulis 1 ini apa? Ini adalah la'alla shawab apa? Gitu ya. Ada hurufnya yang ketinggalan itu nanti. Ya. Itu kemudian itu adalah apa namanya cara saat ada koreksi. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, jangan mencoret. Nah, jangan mencoret-coret dan mengoreksi kitab yang bukan milik sendiri. Nah, ini nih. Kalau kita pinjam ke orang lain ya, maka jangan kita nyoret-nyoret kitabnya orang lain, nggak boleh. Jangan kita ngoreksi kitabnya orang lain, nggak boleh. Kalau kita pinjam nih sama teman-teman kita nih ya, maka kita hanya pinjam aja, hanya baca aja, nggak boleh kita coret-coret di situnya
ya nggak boleh kita coret-coret kecuali kalau temannya sendiri yang mengizinkan. Tapi alangkah baiknya jangan sampai, dan alangkah baiknya lagi kalau kita punya kitab sendiri, beli sendiri. Ya, mungkin di sini nanti berlaku untuk perpustakaan. Kalau perpustakaan kan boleh pinjem tuh, boleh pinjem tapi nggak boleh coret-coret ya. Nah ini nanti. Ya, jadi kalau kita ini tidak jangan mencoret atau dan mengoreksi kitab yang bukan milik sendiri. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 adalah jangan menandai Al-Qur'an. Nah, ini nih. Jangan menandai Al-Qur'an atau kitab-kitab lain ya dengan melipat, dengan lipatan nih. Ini biasanya nih sangat banyak gini. Kadang-kadang itu mohon maaf ya. Ini kitabnya ditengkuk ini ya, dilempit gini. Wah, tandain ya gini, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini jangan kayak gitu, nggak boleh. Ya, jangan tandain dengan melipat kitab. Kenapa? Karena akan merusak itu baik Al-Qur'an ataupun kitab-kitab yang lainnya, baik itu milik sendiri atau milik orang lain. Ini menjaga kitab supaya awet kitabnya ini, supaya bagus terus kitab itu. Ya, maka jangan sampai kita menandai Al-Qur'an atau kitab yang lain dengan cara melipat. Nah, ini memang bukan haram. Nah, ini bukan haram, akan tetapi tidak adab ini. Kenapa? Karena ya akan rusak kitabnya itu. Coba aja kamu lihat kalau Al-Qur'an yang sering ditengkuk-tengkuk itu, dilipat-lipat itu biasanya cepat rusak gitu. Atau buku-bukumu itu yang sering dilipat-lipat itu biasanya cepat rusak. Dan pandangannya nggak enak pandangannya. Ya, nggak enak dipandang. Ya, maka gimana cara menandainya? Tapi ya maka tandai saja dengan apa? Dengan ya itu biasanya zaman sekarang tuh lebih enak ya. Nah, zaman sekarang tuh udah enak, udah ada tanda kitab tuh ya. Kayak apa namanya tuh? Stiker apa itu ya? Stiker yang warna-warni itu ya, atau penanda lainnya seperti apa? Kalau nggak punya stiker ya pakai inilah, sobekan kertas ya. Itu tandai nanti diselipin di situ. Oh, ini halaman ini gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi dengan potongan kertas atau yang lainnya. Ya, kemudian yang ke-9, tidak diperkenankan mencoret-coret atau menandai Al-Qur'an. Nah, ini kalau Al-Qur'an khususnya ini jangan coret-coret Al-Qur'an, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, takutnya nanti akan merubah makna juga nanti. Ya, Al-Qur'an jangan dicoret-coret, jangan tanda-tandain. Yang 10, jangan meletakkan uang. Nah, ini juga ini, nyimpen uang ya atau sesuatu yang bertentangan dengan kehormatan kitab di dalam kitab. Ada orang tuh kadang-kadang tuh ya nyimpen uang ya. Nah, uangnya apa? Dolar. Atau mungkin 100.000 kamu simpen di mana? Di kitab simpennya. Wah, nggak boleh nih, jangan. Di Quran kitabnya, wah, jangan. Nggak boleh kita nyimpen uang di kitab. Karena apa? Karena nggak terhormat itu. Kurang terhormat, tidak terhormat. Yang lainnya juga apa? Hal-hal yang barang-barang yang nggak terhormat. Contohnya gambar-gambar yang nggak pantas ya, gambar-gambar buka aurat kok bisa ditaruh di kitab, ya nggak boleh dong. Foto keluarga yang di situ ada yang nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, ya jangan ditaruh di kitab dong. Ya, fotomu juga ya jangan ditaruh di kitab lah. Ya itu kurang adab seperti itu ya. Ya, kemudian jangan meletak yang 10 nih ya. Yang ke-11. Yang 11, pastikan di saat belajar mempunyai wudhu. Nah, ini termasuk diantaranya orang yang ngajar juga. Orang yang belajar, orang yang ngajar itu diusahakan punya wudhu. Bahkan kalau santri itu harusnya punya wudhu terus. Ya, dawamul wudhu, dawamal wudhu. Jadi kalau santri itu harusnya membiasakan diri untuk dawamul wudhu, untuk berterus menerus dia punya wudhu terus. Jadi kalau dia batal wudhu lagi, dia menjaga wudhunya dia. Terus seharian pun dia tuh menjaga wudhu sudah. Itu santri itu bagusnya gitu. Ya. Nah, di sekarang nih batal, nah, langsung wudhu ke hammam, ke kamar mandi ya. Nah, kita wudhu, nanti aktivitas lagi. Nah, kok batal lagi, aktivitas wudhu lagi, aktivitas lagi, gitu seterusnya. Itu namanya dawamul wudhu ya. Orang yang menjaga wudhu ya. Kemudian itu banyak sekali keutamaannya ya. Terus khususnya di dalam kita belajar, jangan sampai kita nggak punya wudhu ya. Kemudian yang ke-12, kitab selayaknya diberi sampul. Ini sampul dan dijaga keawetannya. Ini diusahakan nih yang punya kitab nih pakai sampul kitabnya. Baik itu sampulnya itu pakai sampul yang plastik bening ya. Biasanya itu plastik yang bening tebel tuh ya. Itu bagus tuh. Atau mungkin sampul-sampul yang terhormat lah ya.
yang warna apa, misalkan kayak kertas apa namanya itu, kertas minyak apa namanya itu ya, kertas yang coklat dia, nah, itu bisa juga itu. Atau yang lainnya, sampul-sampul yang bagus-bagus boleh ya. Itu adalah adab dengan kitab yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang punya kitab nih ya. Khususnya para santri semuanya, di saat kita punya kitab maka kita beradab dengan kitab. Kenapa? Supaya ilmu kita manfaat, supaya ilmu kita barokah, supaya ilmu kita menjadi berkembang, banyak faedahnya ya. Kalau kita nggak pakai adab nyari ilmu, wah susah nanti. Orang nyari ilmu nggak pakai adab itu susah, dia nggak akan dapat keberkahan walaupun dia cerdas pinter. Nih, orang cerdas orang pinter nggak jamin kalau nggak punya adab ya. Orang cerdas orang pinter nggak akan jamin kalau dia nggak ada adab ya. Disebutkan oleh salah satu masyayikh ya, kata Syekh Muhammad Ba'atiyah itu la ya'jibuni katanya asyati ardaka la ya'jibuni ardaka, aku nggak seneng, aku tidak mengutamakan orang yang cerdas. Nah, walakin yu'jibuni al-adib ya. Akan tetapi aku lebih mengutamakan orang yang punya adab, orang yang punya muta'addib ya, orang yang punya adab. Nah itu, jadi orang yang punya adab itu akan gede, dia akan barokah ilmunya, akan manfaat ilmunya. Tapi kalau orang yang nggak punya adab, nggak akan barokah ilmunya, nggak akan manfaat ilmunya, walaupun dia orang pinter. Bahkan kalau dia jadi pinter, dia jadi lulus, dia jadi yang satu, dia itu nanti akan semakin gede kesombongannya, akan semakin gede keiniannya ya, kebohongannya ya. Jadi itu yang bisa disampaikan ya, adalah ada kepada kitab. Dan juga pelengkap ini di sini, pelengkap di sini ada bagian untuk kaidah tulisan. Nah, di sini ada kaidah tulisan yang harus kita yang harus kita terapkan nih nanti nih. Di antaranya apa? Di antaranya yang nomor 1, tidak diperkenankan menuangkan inspirasi pemikirannya, tidak diperkenankan menuangkan inspirasi pemikirannya dengan mencoret-coret barang yang menjadi inventaris pondok. Tembok coret-coret nggak boleh tuh. Dia mentang-mentang punya inspirasi, punya bisa gambar bagus, dia bisa bikin kata-kata. Nah, dia nyoret-nyoret tembok pondok ya nggak boleh, atau nyoret-nyoret bangku apa segala macam nggak boleh. Ya, seperti tembok, lemari, pintu dan lain-lain. Kedua, tidak diperkenankan membuat tulisan yang di dalamnya ada kalimat yang menjelekkan pondok. Nah, ini kalau ada orang kayak gitu berarti dia nggak sambung dengan pondok. Maka kalau dia nggak sambung dengan pondok, ya sudah, nanti tidak boleh mondok lagi nanti. Ya, nggak boleh mondok lagi dia. Nah, kemudian atau membicarakan orang lain, nggak boleh ya. Atau sesuatu yang berisi perasaan berlebihan terhadap lawan jenis. Nah, ini nih, kalimat-kalimat rayuan-rayuan, puisi-puisi apa namanya tuh, puisi-puisi apa sih namanya tuh, ya adalah puisi-puisi yang nggak pantas lah sama ini tuh ya, puisi-puisi rayuan gitu kan. Nah, ini nggak boleh kayak gitu tuh, nulis-nulis kayak gitu tuh di bukunya ataupun di tembok atau di manapun itu ya. Atau sesama jenis. Nah, ini lebih parah lagi. Ada orang kok nyebutin misalkan, oh temanku yang ini si Fulan, si Abdul ini orangnya baik, orangnya ini, kalau ini gini, wah ini macam-macam, ini nggak boleh kayak gitu. Itu ada indikasi apa? Indikasi orang nggak normal kayak gitu tuh ya. Orang nggak normal, maka nggak boleh, juang jauh-jauh itu. Terus atau nggak boleh juga dalam itu semua dalam bentuk surat ataupun percakapan, cerita atau sejenisnya. Ya, jadi nggak boleh ya nulis kayak gitu, nggak boleh ya. Kalau ada kayak gitu nanti ada ininya, ada disanksi nanti ya, ada ditindak nanti. Kemudian nomor 3, tidak boleh menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah dan juga manhajiyah al-bahjah ya. Tadi itu manhajiyah al-bahjah nggak boleh nulis kayak gitu-gituan, nggak boleh ya. Atau yang berkenaan dengan akidah ya. Contoh nih, mohon maaf nih, termasuk gambar-gambar ya, gambar-gambar yang bertentangan dengan manhaj atau akidah nih. Contoh,
ini banyak orang-orang itu yang nggak paham ya. Orang-orang yang nggak paham itu masih dia tuh gambar-gambar sesuatu yang nggak pantas dengan akidah, yang bertentangan dengan akidah. Contoh, mohon maaf, apa namanya itu yang apa? Yang tanda itu loh. Ya contoh kayak tanda salib. Lah kok ada santri kok nulis tanda salib di bukunya, yang nggak boleh dong. Ya kamu agama Islam, maka jangan sampai nulis simbol-simbol agama yang lain, atau yang lainnya kayak apa tuh? Gambar-gambar Zionis. Ya, gambar Zionis, tahu Zionis ya? Yahudi. Gambar Yahudi yang apa segitiga dibikin dua tuh ya. Jadi apa? Apa gambarnya itu? Ya nggak bisa digambar ini saya ya. Nah, gitu intinya gitu ya. Atau gambar apa namanya komunis. Apa namanya itu? Nah, Nazi itu apa? Nazi ya. Nah, Nazi itu nggak boleh tuh. Oh ini kadang-kadang banyak di sekolah-sekolah ini. Dulu waktu Ustadz ada di SMP dulu, di sekolah SMP di luar itu gitu, ada banyak orang-orang tuh tandain tuh ya, bajunya ditambahin atau ditandain apa, bajunya celana ditambahin apa, ditandain Nazi. Nah ini nggak boleh gitu ya, itu bukan agama Islam, itu bertentangan dengan akidah lah. Kalau kamu mensyiarkan kayak gitu, ini takut nanti terjerumus nanti ya, naudzubillah min dzalik nanti ya. Maka jangan sampai kita mensyiarkan agama-agama lain ataupun akidah-akidah lain ya. Nah itu ya, itu mungkin dalam kaidah tulisan ya. Selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas tentang nanti ada kesehatan ya, ada kebersihan dan juga khidmah santri nanti insyaallah. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan di via Zoom nanti ya. Jadi kamu tulis dulu nanti pertanyaannya ya, atau bisa tanya langsung juga bisa ya. Tanya langsung juga bisa. Mungkin kamu pengen ngomong sama ustadznya boleh, ngobrol sama ustadznya boleh, nanti via Zoom insyaallah boleh ditanyakan. Insyaallah mohon maaf, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.